مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل Muhammad. Bagi para pecinta Ahlul Bait, menghadiri majlis azan adalah sebuah perintah. Bagi kami, majlis ini adalah kewajiban yang tak bisa dibantah. Kita selalu menghadiri rumah saudara kita yang sedang berduka karena ditinggal orang yang dicintainya. Sementara ketika Rasul berduka, akankah kita tidak datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berduka, tidakkah kita datang untuk mengucapkan azab kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam? Dan ketika Ibunda Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam berduka, tidakkah kita datang untuk mengucapkan bela sungkawa kepada Sayyidah Fatimah Zahra? Karenanya sebelum kita ucap salam kepada Rasulullah, kita harus memahami ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita harus siapkan diri, kita harus fokus dan siapkan hati untuk benar-benar ucapkan bela sungkawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. أعظم الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي يا ابن أبي طالب. أعظم الله لك العزاء في ولدك الحسين. Kita ucapkan salam kepada Ibunda Al-Husain. Assalamu alayki ya Fatimah Az-Zahra يا أم البتول يا بنت الرسول. أعظم الله لك العزاء في ولدك الحسين. Ucapkan salam kepada kakak Abu Abdullah al-Husain. Assalamu alayka ya Imam al-Hasan al-Mujtaba. أعظم الله لك العزاء في أخيك الحسين. Dan tak lupa kita ucapkan salam kepada Imam zaman kita, ya sahib al-asri wal zaman, yang paling bersedih pada hari ini ayuhal ikhwah wal akhwat. Assalamu alayka ya imamana.
Ikhwani wa akhwati, majlis ini bukanlah majlis biasa. Setiap air mata yang menetes akan menggugurkan dosa-dosa, tak peduli sebesar apa dan sebanyak apa dosa itu sebelumnya. Bukankah Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha berkata kepada sahabatnya Rayyan bin Shabib, "Ya bin Shabib, duhai putra Shabib, in bakaita 'ala al-Husain, jika engkau menangisi kakekku Al-Husain, hatta tasira dumu'aka 'ala khaddaik, sampai air matamu menetes jatuh ke pipimu, ghafarallahu laka kulla dhanbin adnabta, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kau berbuat, saghiran kana au kabira, qalilan kana au kathira. Seberapa kecil atau besar dosa itu, seberapa sedikit atau banyak dosa itu, duhai ya bin Shabib. Majlis ini bukanlah majlis biasa, majlis yang isinya adalah duka dan air mata, namun tujuannya adalah menghibur hati putri baginda Al-Mustafa. Seakan hari ini kita sedang hadir di rumah Az-Zahra dan menyampaikan bela sungkawa kepada ibunda yang sedang tertimpa musibah. Kita akan katakan pada dunia bahawa Az-Zahra tak akan lagi menangis sendiri di Baitul Ahzannya. Putrinya Zainab tak akan berdiri sendiri di tengah kepungan para durjana. Kami bersamamu ya Zahra, kami bersamamu ya Zainab, abad wallah ma nansa Husaina. Sampai nafas kami terakhir ya Zahra, sampai nafas kami yang terakhir ya Zainab, kami tidak akan melupakan Husainmu. Maka pandanglah wajah-wajah hina ini ya Zahra, terimalah kehadiran kami, terimalah tangisan dan kesedihan kami. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati hallat fi binaik, alayka minni salamullahi abada ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين، صوتكم جميعا، وعلى Syamsus Sumus, Anisan Nufus, Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihi salam pernah berkomentar tentang orang-orang yang hadir di majlis Al-Husain. Kata Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha, siapa yang menjadikan hari Ashura sebagai hari musibah, hari kesedihan dan hari tangisannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hari kiamat sebagai hari kebahagiaannya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yazid memerintahkan semua orang untuk memberikan baiat kepadanya, tak terkecuali Al-Imam Al-Husain alaihi salam, cucu Nabi Mustafa. Kepada Walid bin Uqbah, gubernur Madinah, Yazid mengeluarkan perintah khusus untuk memaksa dan mengancam Al-Husain agar memberikan baiat untuknya. Dengan tegas Al-Imam Al-Husain alaihi salam menolaknya.
Kami adalah keluarga kenabian, tempat turunnya risalah dan tempat naik turunnya malaikat. Dengan kami Allah menyebarkan ajarannya dan dengan kami pula Allah mengakhirinya. Yazid adalah seorang fasik, pendosa dan peminum khamr, pembunuh jiwa tak berdosa, menampakkan kefasikan dan kezalimannya secara terang-terangan. Demi Allah, orang sepertiku tak akan berbaiat kepada orang seperti Yazid, tegas Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Beliau kemudian pergi dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah, kemudian dari Makkah menuju Kufah. Namun sebelum beranjak dari Madinah, Al-Imam Al-Husain alaihissalam berpamitan ke pusara kakek beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kini di hadapan kita terpampang pemandangan yang sangat memilukan hati. Cucu yang paling disayang baginda Rasulullah datang ke pusara kakeknya untuk terakhir kalinya. Cucu tercinta Nabi ini datang dengan janggut yang memutih sebelum umur yang semestinya. Cucu yang selalu main di punggung, putra yang dulu disanjung-sanjung, cucu yang selalu disayang-sayang, putra yang dulu ditimang-timang, oh kini tubuhnya dicincang-cincang, seluruh badannya disayat badan syahidmu Husain, lukai Nabi ya Husain, syahidmu Husain, Sayyidi Ali, bundamu betul selalu mati, Hasan abangmu menangis sedih. Setelah sholat 2 rakaat, Abu Abdillah Al-Husain menengadahkan tangannya ke atas seraya berkata, "Ya Allah, ini adalah makam Nabimu, dan aku adalah putra dari putri Nabimu. Aku telah mendapat kesulitan yang telah Engkau ketahui, Ya Allah. Aku cinta kebaikan dan benci kepada kemungkaran. Dengan berkah makam ini dan orang yang ada di dalamnya, aku memohon kepadamu, Ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang Engkau ridhai dan pula diridhai oleh Nabimu Muhammad." Sambil menangis, Abu Abdillah Al-Husain menaruh kepalanya di atas pusara kakeknya Rasulullah. Beliau berucap lirih, "Assalamu alayka ya Rasulullah. Aku adalah Husain, putra Fatimah kesayanganmu. Aku adalah cucumu yang engkau titipkan kepada umatmu. Saksikanlah ya Rasulullah bahwa mereka telah meninggalkanku dan menyia-nyiakanku, serta mereka tidak menjagaku. Aku keluhkan ini kepadamu ya Rasulullah hingga aku bisa berjumpa denganmu." Setelah fajar, Al-Husain sejenak tertidur di atas pusara kakeknya. Dalam tidurnya beliau melihat Rasulullah beserta para malaikat mendatanginya. Rasulullah memeluk dan mencium cucu tercintanya ini dengan penuh kerinduan. Pada wajah Rasulullah tergambar kesedihan yang luar biasa.
Pada wajah Rasulullah tergambar kesedihan yang mendalam. Rasul pun berkata kepada Abu Abdullah Al-Husain, "Ya Habib, ya Husain, ya Habib, ya Husain, wahai cucu kesayanganku Husain, seakan aku melihat sebentar lagi kau akan berumur dalam, tersembelih di padang Karbala karena kekejaman umatku, sedang engkau dalam keadaan kehausan." Kini kafilah Abu Abdullah Husain beserta keluarga dan sahabatnya memulai langkah menuju Mekah, kemudian melanjutkan perjalanan dari Mekah menuju Kufah. Dalam perjalanannya menuju Kufah, pasukan Yazid telah menghadang rombongan Abu Abdullah Husain. Pasukan yang dipimpin oleh Al-Hur itu menggiring dan memaksa Al-Imam Husain menuju padang Karbala. Di sela-sela bertemunya dua pasukan tersebut, banyak dari pasukan musuh yang kehausan. Abi Abdullah Husain dengan hati yang penuh rahmat memberikan minum kepada mereka satu persatu, bahkan kepada kuda-kuda mereka yang kehausan. Pada tanggal 2 Muharram, kafilah Abu Abdullah telah tiba di padang Karbala. Mereka mendirikan kemah di sana untuk melindungi diri mereka dari panasnya terik matahari yang membakar, sementara persediaan air dan makanan terus menipis. 7 Muharram tepatnya, ikhwani wa akhwati, persediaan dari rombongan Abu Abdullah telah habis. Musuh memblokade aliran sungai Furat sehingga tak setetes pun keluarga Al-Husain boleh mengambil air. Padahal binatang-binatang pun bebas untuk meneguk segarnya air dari sungai Furat. Tapi anak-anak keturunan Rasulullah, keturunan Nabi mereka sendiri diharamkan untuk mengambilnya. Malam 10 Muharram, Sayyidah Zainab keluar dari kemah, melihat Abu Abdullah sedang menyenderkan punggungnya di tenda sambil berucap, "Ya Dahr, Ufid laka min khalil." Zainab memahami bahwa perkataan itu bukan perkataan biasa. Zainab memahami bahwa ini adalah malam terakhir. Al-Husain sedang berbicara tentang kematian. Sayyidah Zainab memasuki kemah dan sempat tak sadarkan diri. Imam berusaha membangunkannya seraya berkata, "Ya Zainab, mulai besok engkaulah pemegang panji ini. Pemegang panjiku ini mulai besok adalah dirimu, ya Zainab." Kata Zainab kepada kakaknya Al-Husain, "Duhai kakakku Husain, jangan pergi kemana-mana. Aku hanya ingin melihatmu hingga fajar nanti. Jangan kau keluar kemana-mana ya Abu Abdullah, karena aku ingin menikmati waktu-waktu terakhir untuk memandang wajahmu ya Abu Abdullah." Pemandangan ini mengingatkan kita pada Madinah saat Rasulullah menghadapi sakaratul mautnya. Sayyidah Fatimah Zahra berada di samping ayahnya, sementara Al-Husain dan Sayyidah Zainab yang masih kecil berada di dekat pintu. Mereka berdua hanya melihat kakeknya, dan Ibunda Zahra berkata kepada Rasulullah, "Duhai ayahku Rasulullah, lihatlah mereka berdua." Seakan adiknya tak mau berpisah dari kakaknya. Kemanapun Al-Husain pergi, Zainab selalu duduk di sampingnya. Pada awalnya, musuh hendak memulai peperangan di tanggal 9 Muharram. Namun Al-Imam Al-Husain meminta waktu semalam lagi untuk bisa menghabiskan waktu untuk salat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala fajar menerangi cakrawala untuk menyongsong pagi, Al-Imam Al-Husain alaihissalam dan rombongannya yang sudah kehabisan bekal terpaksa bertayamum untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Cucu Rasulullah bahkan untuk sholat pun tidak diberi air. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, terik matahari mulai menyengat. Tiba saatnya tragedi terbesar dalam sejarah dimulai. Cucu Nabi dikepung oleh umat kakeknya sendiri. Para sahabat Al-Husain meminta izin satu persatu untuk maju ke medan laga membela cucunda Al-Mustafa. Biasanya
Bani Hashim adalah yang pertama kali maju di medan perang. Namun kali ini para sahabat Al-Husain memohon untuk maju terlebih dahulu, karena mereka takut jika Bani Hashim telah tiada, maka musuh tidak memperdulikan mereka lagi. Izinkan saya untuk menceritakan tentang salah satu sahabat setia Al-Husain yang berjuang hingga nafas terakhirnya di padang Karbala. Dia adalah Habib bin Mudhahir, lelaki yang sudah berumur tua, namun semangatnya membela Al-Husain mengalahkan para pemuda. Setelah mendengar Abi Abdillah telah sampai di Karbala, Habib segera menyusul kafilah Abu Abdillah ke padang Karbala. Panji-panji telah dibagikan oleh Al-Husain kepada setiap pemimpin pasukan, namun beliau menyimpan satu panji yang belum terisi. Panji milik siapa itu ya Aba Abdillah? Tanya para sahabat Al-Husain. Sebentar lagi, kata Abu Abdillah, sebentar lagi pemilik panji itu akan datang, jawab Al-Husain. Hingga pada saatnya, tepat di 10 Muharram, Habib bin Mudhahir tiba di Karbala. Pasukan Al-Husain bergemuruh karena tokoh pahlawan Islam yang dikenal dengan keberaniannya dan kesetiaannya kepada Ahlul Bait telah bergabung dalam pasukan Al-Husain. Imam Husain berkata, pemegang panji ini telah tiba. Ketika melihat Abu Abdillah Al-Husain, Habib segera lompat dari kudanya. Dia menciumi tanah Karbala sambil menangis sesenggukan berlutut di hadapan maulanya Husain. Sayyidah Zainab mendengar keributan yang terjadi di depan kemah. Sayyidah Zainab berkata kepada keponakannya, siapakah yang datang? Kenapa terdengar ribut-ribut di luar kemah? Ponakan Sayyidah Zainab menjawab, telah datang Habib ibn Mudhahir al-Asadi. Sayyidah Zainab berkata, sampaikan salamku kepada Habib. Lalu anak ini mendatangi Habib bin Mudhahir dan menyampaikan salam dari Sayyidah Zainab. Mendengar ia mendapat salam dari Sayyidah Zainab, tiba-tiba Habib histeris dan menangis. Ia menampar-nampar wajahnya dan menaburkan tanah di kepalanya. Oh, siapa aku? Siapa aku ini mendapat salam dari putri Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib? Dialah Habib bin Mudhahir, maju ke medan laga untuk membela Abu Abdillah Al-Husain. Habib juga dikenal sebagai seorang yang mencatat para peziarah Abi Abdillah Al-Husain. Maka hari ini kita meminta kepada Habib, ya Habib, tulis nama kita sebagai peziarah Abu Abdillah Al-Husain. Sajil ismi ana tulis namaku ya Habib, tulis namaku ya Habib untuk menjadi peziarah Abi Abdillah Al-Husain. Dan tak lama setelah Habib maju, maka beliau gugur syahid di samping Al-Husain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu persatu sahabat telah membuktikan kesetiaan mereka dengan darah. Mereka berebut maju dengan penuh kebanggaan menjemput syahid di hadapan imamnya. Hingga kini saatnya Bani Hashim untuk tampil membela ayah dan pamannya. Disebutkan bahwa orang pertama yang tampil dari kalangan Bani Hashim adalah putra tercinta Al-Husain, Aliul Akbar. Imam memakaikan baju besi Ali dengan tangannya sendiri, mempersiapkan keberangkatan putranya menuju kematian dengan tangan beliau sendiri. Kemudian imam memandangi wajah putranya, wajah yang mirip Rasulullah. Imam memandangi wajah Ali al-Akbar, nazara ilaihi nazrat al-ais. Al-Husain memandangnya dengan pandangan seakan ia putus asa. Dan ketika Ali al-Akbar telah memacu kudanya, beliau mengangkat tangan, Allahumma syhad,
Ya Allah, saksikan ya Allah. Faqad baraza ilaihim ashbahun nas khalqan wa khuluqan wa mantiqan bi rasulin. Ya Allah, saksikan. Yang maju ini adalah wajah-wajah Nabi-Mu. Seorang anak yang wajahnya paling mirip dengan Nabi-Mu. Ya Allah, saksikan ya Allah. Bukan hanya wajahnya, ayyuhal ikhwah wal akhwat, bahkan cara bicaranya, gerak-geriknya semua mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kesyahidan Ali Al-Akbar adalah kesyahidan yang paling membakar hati Abu Abdullah Al-Husain. Syekh Mufid menukilkan Sayyidah Sukainah bercerita, di dalam kemah aku melihat ayahku gelisah dan khawatir. Imam keluar masuk kemah bagaikan orang yang kebingungan. Ayah terus memegangi janggut putihnya. Suatu ketika aku mendengar suara kakakku menjerit, "Wah Abata, wah Husaidah." Seketika aku melihat wajah ayahku memucat, matanya memutih. Ketika Abu Abdullah mendengar suara Ali Al-Akbar, Imam bergegas berlari menuju kudanya. Namun kaki Imam tiba-tiba melemah. Beberapa kali Imam gagal untuk menaiki kudanya karena kakinya melemah. Akhirnya Imam berhasil menaiki kudanya, dan ketika sampai di samping tubuh Ali Al-Akbar, tidak ditulis dalam maktal ini bahwa Al-Imam Al-Husain turun dari kudanya. Namun Abi Abdullah Al-Husain melompat langsung ke samping tubuh anaknya, menjatuhkan dirinya di samping tubuh Ali Al-Akbar. "Ya Ali, duhai anakku Ali, putraku Ali, gerakkan lidahmu, ucapkan sekali lagi, panggil ayahmu ya Ali. Panggil sekali lagi ayahmu ini ya Ali. Sungguh berat bagi ayahmu yang harus berpisah denganmu. Alat dunia ba'dakal apa? Apa arti dunia ini setelah kepergianmu, wahai Ali putraku?" Wajah Ali yang sudah sulit dikenali itu tampak gelisah. Al-Husain meletakkan kepala Ali di pangkuan Imam, namun Ali masih tidak tenang. Imam menempelkan kepala Ali di dadanya, namun Ali belum juga tenang. Kemudian faja'ala khaddahu ala khaddih. Imam menempelkan wajahnya di wajah Ali bin Ali, putranya Ali Al-Akbar. Oh, para pecinta Abu Abdullah, di saat Imam menempelkan wajahnya ke wajah putranya Ali, saat itulah mereka mengelilingi Abu Abdullah. Ada yang bertepuk tangan, ada yang meneriaki Imam, ada yang berjoget-joget di depan Abu Abdullah dan mencaci maki putra Rasulullah yang baru saja kehilangan anaknya. Imam membawa jasad putranya ke perkemahan. Sayyidah Zainab segera keluar dari dalam tenda dan menyambut jasad itu dengan jerit tangis dan ratapan, "Oh, keponakanku Ali." Jasad itu dipeluknya dengan erat sambil berkata, "Oh, putra kesayanganku Ali. Oh, obat rinduku kepada kakekku Rasulullah." Duhai Husain, engkau mengkhawatirkan Zainab saat berada di samping jasad Ali Al-Akbar. Saat itu masih ada para pemuda Bani Hashim yang masih hidup. Mereka datang mengelilingi Zainab, menutupi Sayyidah Zainab agar tak terlihat di hadapan mata-mata musuh. Oh, andai ya Husain, engkau masih bisa melihat ketika adikmu Zainab berada di tengah-tengah majlis minuman keras, saat Syibir dan Sinan di depan Zainab, tak ada seorang pun yang menutupi dan menemani Zainab di situ. Oh, Zainab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ali Al-Akbar telah
Satu persatu pemuda Bani Hashim mempersembahkan jiwanya di hadapan pamannya Al-Husain. Hingga saatnya dua putra dari Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba yang masih sangat belia memohon izin untuk maju ke medan laga demi membela pamannya, membela imamnya. Mereka adalah Qasim dan Ahmad. Imam tak kuasa menahan tangis saat melihat dua wajah yatim yang masih sangat muda ini, mengingatkan kenangan Al-Husain bersama kakaknya Al-Hasan Al-Mujtaba. Pamanku, izinkan aku untuk berperang membelamu, kata Al-Hasan yang masih kecil. Imam menjawab Qasim, wahai Qasim, engkau bagiku seperti peninggalan cindera mata dari kakakku. Bagaimana aku dapat merelakan kematianmu? Sikap Al-Husain, penolakan Al-Husain ini tidak memudarkan semangat Qasim untuk meminta izin lagi. Dia tetap memohon lagi dan lagi agar beliau mengizinkannya bertempur melawan musuh. Namun Imam tetap menahan kepergian Qasim. Remaja tampan ini tampak bersedih lalu terduduk seorang diri sambil merenung penuh duka cita. Di saat itu tiba-tiba Qasim teringat pada pesan ayahnya saat masih hidup. Jika nanti suatu penderitaan sedang menimpamu, maka bukalah catatan yang kamu ikatkan di lenganmu, lalu bacalah dan amalkanlah. Itu pesan dari ayah Qasim, Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba. Qasim kemudian berpikir lagi tentang musibah sedemikian besar yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dari situ dia lantas merasa bahwa sekarang dan inilah saatnya dia membaca wasiat dari ayahnya. Surat itu dibukanya dan di situ dia mendapatkan pesan ayahnya yang mengatakan, wahai Qasim, aku berpesan kepadamu, jika kamu mendapati pamanmu Husain di padang Karbala dalam keadaan terasing dan dikerumuni oleh musuh, maka janganlah kamu tinggalkan jihad. Janganlah kamu sampai enggan mengorbankan jiwamu demi pamanmu Al-Husain. Qasim yang masih muda belia ini membawa pesan itu kepada Abu Abdillah Al-Husain. Sang paman terharu dan menangis begitu menyaksikan ciri khas dari tulisan tangan kakaknya. Di saat Imam membuka surat itu dan membacanya, dalam riwayat dikatakan faghusya alaihima. Al-Imam Al-Husain jatuh pingsan melihat tulisan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba. Keduanya tak sadar diri. Namun biasanya orang yang tak sadarkan diri dapat disadarkan dengan air. Tapi adakah air pada hari itu untuk menyadarkan Qasim? Tidak ada setetes pun air. Dan kemudian putra-putra Al-Hasan Al-Mujtaba maju untuk membela pamannya tercinta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kini ayyuhal ikhwah wal akhwat, tak ada yang tersisa dari pasukan Al-Husain kecuali Abul Fadl Abbas. Abbas adalah pemegang panji Al-Husain. Selama masih ada Abbas, para wanita dan anak-anak di Karbala merasa tenang, karena dialah penjaga Ahlul Baitul Mustafa. Tak ada yang bisa mendekat ke kemah para wanita selama tubuh Abbas masih berdiri di atas kudanya, masih berdiri menjaga mereka, para wanita dan anak-anak kecil. Abbas tak kuasa melihat teman-teman dan keluarganya satu persatu mempersembahkan jiwanya untuk membela Al-Husain. Dia menantikan instruksi dari imamnya untuk maju, tapi perintah itu tak kunjung datang. Ya Aba Abdillah, sudahkah engkau mengizinkanku untuk maju? Duhai adikku Abbas, kata Al-Imam Al-Husain, engkau adalah pemegang panjiku dan lambang pasukanku. Cobalah engkau carikan seteguk air untuk anak-anak itu. Abbas mencoba meminta air ke pasukan musuh, namun langkah itu sia-sia.
Akhirnya Al-Abbas kembali kepada Al-Husain. Abbas tak kuasa menahan jeritan anak-anak kecil yang kehausan. Dia meraih tombak dan memacu kudanya menuju sungai Furat dengan mengalungkan girbah untuk mengambil air. Tepian sungai Furat dijaga oleh sekitar 4.000 pasukan. Al-Abbas, putra Ali bin Abi Thalib, menerobos pasukan itu hingga ia berhasil sampai di bibir sungai. Saat dia ingin meminum air segar itu, Abul Fadl Abbas teringat rasa dahaga dari imamnya. Ya nafs min ba'dil Husaini hudi, wahai diriku, bagaimana aku akan meminum air sementara maulaku Husain di sana kehausan. Al-Abbas segera mengisi girbah untuk dibawakan kepada anak-anak kecil yang kehausan. Abbas sengaja kembali lewat jalan lain yang penuh dengan pepohonan kurma agar bisa menyampaikan girbah ini ke kemah para wanita. Namun jalan Abul Fadl Abbas tetap dihadang oleh musuh. Mereka tidak mengizinkan girbah itu sampai ke mulut putri-putri keturunan Nabi. Gabungan itu porak-poranda diterjang oleh putra Abu Turab. Karena Al-Abbas tak mudah untuk dihadapi dengan biasa. Akhirnya pasukan ahli dikerahkan untuk menghadang Abul Fadl Abbas. Mereka bersembunyi di antara pohon-pohon kurma dan dengan mengejutkan langsung memotong lengan kanan Abul Fadl Abbas. Abul Fadl Abbas tak peduli dengan lengan-lengannya terputus. Dalam pikiran Abul Fadl Abbas hanya berfokus pada selamatnya girbah yang dikalungkan di dadanya. Abbas pun melakukan perlawanan dengan tangan kirinya. Namun tak lama kemudian seorang bernama Nufail Al-Arsad muncul di balik pohon dan menyerang tangan kiri Abul Fadl Abbas. Dua tangan putra Abu Thalib ini telah terputus. Abbas tak peduli dengan tangan kirinya yang terputus. Abbas berusaha menjaga girbah itu dengan mulutnya. Tubuh tanpa tangan itu dia gerakkan agar kuda tetap berlari menuju kemah. Hingga saatnya satu panah musuh tepat mengenai girbah Abul Fadl Abbas. Girbah itu pun bocor dan airnya tumpah. Ketika girbah itu telah tumpah, Abul Fadl Abbas kehilangan harapan. Abul Fadl Abbas kehilangan harapannya untuk mengantar air ke putri-putri Al-Husain. Seketika tubuh Abul Fadl Abbas melemah dan serbuan musuh membuatnya terhempas ke tanah. Musuh segera mengeroyok Al-Abbas yang tanpa tangan itu. Ikhwani wa akhwati, bila seorang jatuh dari atas kuda, ia pasti menggunakan tangan untuk menjaga wajahnya. Namun ketika Abul Fadl Abbas jatuh dari kuda, dengan apa dia melindungi wajahnya? Lalu terdengar teriakan dari Al-Abbas, "Ya akhi, adrik akhak, duhai saudaraku Husain, tolonglah saudaramu ini." Imam mendengar teriakan Abul Fadl Abbas. Tidak pernah-pernahnya Abbas memanggil beliau dengan sebutan "Ya akhi." Al-Husain segera mendatangi sumber cerita itu. Kedatangan Al-Husain membuat pasukan yang mengeroyok Al-Abbas bubar. Disebutkan bahwa tangisan Al-Husain berbeda saat menghadapi Ali Al-Akbar dengan Abul Fadl Abbas. Ketika menghadapi Ali Al-Akbar disebutkan wa rafa'a sautahu bil buka. Imam mengeraskan suaranya dengan tangisan. Namun ketika menghadapi tubuh Abul Fadl Abbas disebutkan bahwa Imam tidak menangis lagi. Wa sarahal Husain. Tangisan sudah tidak berguna lagi. Al-Husain menjerit, "Wa Abbasa." Al-Husain menjerit, sudah tidak bisa menangis lagi. Al-an inkasara dhahri. Sekarang tulang punggungku telah patah. Telah patah tulang punggungku, duhai Abbas. Satu mata Al-Abbas telah buta karena tertancap anak panah, dan satunya lagi dibanjiri dengan darah sehingga dia tidak dapat melihat. Tapi
tapi dia dapat merasakan tuannya Al-Husain berlutut di sampingnya, mengangkat dan memangku kepalanya. Hanya keheningan yang ada selama beberapa saat karena mereka berdua tercekik emosi. Akhirnya ia mendengar suara Al-Husain. Suara Al-Husain dengan isak tangisnya, "Ya Abbas, saudaraku, apa yang telah mereka lakukan kepadamu?" Abbas berkata, "Akhirnya engkau datang, tuanku. Akhirnya engkau datang, Maulaku Husain. Tadinya aku pikir tidak ditakdirkan lagi untuk bisa mengucapkan salam perpisahan kepadamu. Namun alhamdulillah engkau di sisiku sekarang." Setelah berucap demikian, ia merebahkan kepalanya di atas pasir. Dengan lembut, Abu Abdullah Al-Husain mengangkat kepala Abbas dan kembali menaruhnya di pangkuannya. Al-Husain bertanya, "Ya Abbas, kenapa engkau menurunkan kepalamu dari pangkuanku?" Abbas melihat air mata berlinang di mata Abu Abdullah. "Ma yubkika ya akha, apa yang membuatmu menangis, duhai saudaraku?" Kata Abu Abdullah, "Abbas, sekarang aku sudah tidak punya lagi saudara. Punggungku telah patah, duhai Abbas." Abbas berkata, "Tuanku, Maulaku Abu Abdullah, seharusnya akulah yang harusnya menangisimu. Namun apa daya, duhai Abu Abdullah, mataku telah terpatah. Tak ada lagi tangisan yang bisa kau lihat dari mataku. Aku membayangkan saat ajal menjemputmu, ya Abu Abdullah. Tidak seorang pun yang memangku kepalamu. Tidak seorang pun yang ada di sampingmu, ya Abu Abdullah. Ini membuatku merasa bahwa akan lebih baik jika kepalaku rebah di atas pasir, sama seperti keadaanmu saat ajalmu tiba, ya Abu Abdullah. Aku hanya hambamu, sementara engkau adalah tuanku. Tentu sangat tidak pantas bagiku merebahkan kepala di pangkuanmu, ya Abu Abdullah. Oh wa Abbas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para pemuda Bani Hashim telah tiada. Putra dan keponakan Al-Husain telah syahid dan bertemu dengan baginda Al-Mustafa. Kini yang terdengar hanya suara tangisan bayi Al-Husain. Hanya tersisa bayi berusia 6 bulan yang menyertai Abu Abdullah ke padang Karbala. Bayi ini adalah putra dari Rubab. Oh Sayyidati wa Maulati Rubab. Ayuhal ikhwah wal akhwat, bayangkan seorang ibu yang sedang kebingungan, berlari ke sana dan kemari, keluar masuk kemah berusaha mencari sedikit air untuk putranya yang sudah 3 hari tak merasakan setetes air pun. Ibunda Rubab melihat betapa banyak pecahan kering di bibir Ali al-Asghar. Apapun yang telah dilakukan oleh Zainab tak membuat keadaan Ali semakin membaik. Laitakum fi yaumi Ashura tanzuruni. Andai kalian melihatku di hari Ashura, bagaimana mereka menahan air dari putra-putriku, bagaimana aku memohonkan air untuk bayiku sementara mereka tidak memberikannya setetes pun. Ketika para sahabat Al-Husain telah tiada, putra-putra dan keponakannya juga telah syahid,
Abu Abdillah, imam yang gharib, yang terasing, berucap dengan lirih, Ana min nasirin yansuruni, Ana min lakin yadhubu an arami Rasulillah. Ketika sudah tidak ada lagi siapa, ayuhal ikhwah wal akhwat, siapa yang menyeru panggilan itu? Bayi Alil Asghar mendengar seruan dari ayahnya, panggilan dari imamnya. Bayi mungil ini seketika bergerak seakan ingin menjatuhkan diri dari ayunannya. Bayi ini seakan ingin menjawab, Ya abata labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Detik-detik puncak musibah Asyura hampir tiba. Imam mendengar tangisan dari para wanita dari arah kemah. Imam segera mendatangi kemah tersebut. Imam tidak akan membiarkan para wanita menangis selagi beliau masih bernafas. Sesampainya di tenda, Imam melihat para wanita sedang menangis di sekeliling ayunan Aliyul Asghar. Imam berkata, Ya Zainab, berikan bayi kecil ini kepadaku. Rubab, ibu dari Aliyul Asghar, tidak maju menghadap Abi Abdillah karena Rubab khawatir Imam akan merasa malu kepadanya. Rubab, ibunda Aliyul Asghar, memberikan bayinya kepada Zainab untuk diserahkan kepada Al-Husain. Imam membawa bayinya ke tengah para pasukan untuk melihat masih adakah belas kasih dari umat Rasul kepada bayi cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Imam membawa Aliyul Asghar tanpa memakai pakaian perang. Imam hanya memakai jubah dan amamah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, datang menghadap kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Mata-mata musuh fokus melihat apa yang dibawa oleh Abu Abdillah. Al-Imam Al-Husain memandang bayinya seraya berbisik, Tenanglah duhai putraku, aku akan mintakan air kepada mereka untukmu. Imam sesekali melangkah ke depan dan sesekali ke belakang. Disebutkan bahawa di belakang Imam Husain ada Sayyidati wa Maulati Zainab. Sayyidah Zainab melihat apa yang akan dilakukan oleh Abi Abdillah Al-Husain, membawa bayinya ke hadapan pasukan musuh. Sayyidah Zainab dari depan kemah menjadi dua Husaidah. Duhai abangku Husain, jangan kau bawa bayi itu, duhai abangku Husain. Seakan Zainab sudah tahu bahawa bayi pun tidak akan selamat dari kekejaman mereka. Imam memandang ke arah pasukan musuh, lalu beliau mengangkat bayi kecilnya seraya berseru, Ayyuhan nas, in kana dhanbun lil kibar fama dhanbun lis sighar. Jika kalian menganggap diriku berdosa, jika kalian menganggap diriku bersalah, lantas apa dosa dari bayi ini? Ya kaum, illam tarhamuni farhamu hadha tifl saghir. Kalau kalian tidak mengasihaniku, kasihani anak bayi kecil ini. Akan tetapi apa yang terjadi? Sebelum Al-Husain menyelesaikan kata-katanya, Harmalah bin Kahil Al-Azadi melesatkan panahnya yang bermata tiga tepat di leher Mughil Aliyul Asghar. Imam melihat tangannya berlumur darah. Imam membuka penutup kain yang menyelimuti bayinya agar bayi ini bisa menggerakkan kaki dan tangannya untuk menghadapi sakaratul maut. Ketika Al-Husain mengangkat tubuh Ali ke atas, Ali Al-Asghar dalam kondisi tak sadarkan diri. Namun ketika panasnya anak panah menembus leher Ali,
Tangan bayi itu bergerak segera ingin memeluk wajah ayahnya. Ya Husaidah, yurafriku katairil madbu. Bayi ini menggelapar-gelapar seperti burung yang disembelih. Al-Husain meletakkan tangannya di leher Ali tepat di mana panah Harbalah menembusnya. Tiba-tiba Al-Husain melemparkan darah itu ke langit dan berkata, Hawwin ala ma nazala bi, innahu fi ainillah. Semua ini ringan, semua ini mudah, karena ini dalam pandangan Allah. Tibalah Ali bin Husain bersiap diri menyampaikan salam perpisahan terakhir dengan putra-putri. Bersiaplah ayolah wal ahwal untuk menghadapi musibah, untuk mendengar musibah terbesar di hari Asyura. Imam mendatangi tenda As-Sajjad. Al-Imam Zainal Abidin melihat darah yang membasahi baju besi Abu Abdullah. Al-Imam Zainal Abidin tak pernah melihat ayahnya dalam kondisi seperti ini. Duhai ayahku, mengapa bisa seperti ini? Duhai ayahku Husain, di mana kakakku Ali Al-Akbar? Di mana pamanku Abbas? Kata Al-Imam Husain kepada As-Sajjad Ali Zainal Abidin, wahai Ali, Zuhair telah pergi, Burair telah pergi, Ali Al-Akbar telah pergi, dan Abbas pun telah pergi, ya Ali. Bahkan bayiku Ali Al-Asghar juga telah pergi. Tak ada lelaki yang tersisa di kemah selain engkau dan diriku. Al-Imam Zainal Abidin dalam kondisi sakit kerasnya berusaha berdiri dengan berpegangan kepada tiang-tiang kemah. Lalu Al-Imam Zainal Abidin berkata, duhai ayahku ya Aba Abdillah, aku siap membelamu ya Aba Abdillah. Aku masih ada di sampingmu ya Aba Abdillah. Kau tidak sendirian ya Aba Abdillah. Al-Imam Al-Husain menenangkan Ali Zainal Abidin. Duhai putraku Ali, duduklah. Engkau adalah penerusku, engkau adalah imam setelahku. Lalu Abu Abdullah Al-Husain berpamitan dengan Ali As-Sajjad. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, tiada pemandangan yang lebih memilukan dari berpamitannya Abu Abdullah Al-Husain dengan putri-putri. Imam mendatangi kemah putri-putrinya satu persatu. Imam memanggil putri-putrinya, ya Sukaidah, ya Fatimah, ya Ruqayyah, ta'azza bi'azaillah. Kata Al-Husain, inna ahlal ardi yamutun wa ahlal sama' la yabkun. Imam meminta mereka untuk tabah dan bersabar. Duhai pelipur hatiku, kata Imam kepada putrinya, Allah tidak akan berpisah dari kalian di dunia dan di akhirat. Ketahuilah dunia takkan abadi, akhirat adalah tempat persinggahan yang abadi. Setiap gerakan dan ucapan sang imam diiringi oleh ratapan dan tangisan keluarganya. Al-Husain kemudian mengendarai Zuljannah, kuda yang sebelumnya ditunggangi oleh Abul Fadl Abbas. Anak-anak kecil dan kaum wanita tetap tak kuasa menahan ratapan duka lara. Gerakan imam diiringi raung tangisan mereka. Sebagian bersimpuh sambil memeluk kaki kuda, sambil memandangi ayahku Husain. Panggil putri beliau yang masih berusia 3 tahun. Aku haus ayah, aku haus ayah, aku haus ayahku Husain. Lalu sekarang engkau hendak pergi kemana ya ayahku? Lihatlah aku
engkau hendak kemana ayah? Hal ini sangat menghancurkan hati Abu Abdullah al-Husain. Kuda itu tak mau bergerak karena Sukainah memandangi kaki kuda itu. Ayah, kata Sukainah, ya abata, ya Husain. Duhai ayahku Husain, engkau mengucapkan salam perpisahan dengan yang lain, tapi engkau belum mengucapkannya denganku. Imam turun dari kudanya dan memeluk Sukainah. Sukainah berkata kepada ayahnya, ayah, ingatkah waktu kita dalam perjalanan kemarin dan mereka memberi kabar kesyahidan paman Muslim bin Aqil? Lalu ayah memeluk anak Muslim bin Aqil. Ayah memanggilnya dan mengusap-usap kepalanya. Ayah menenangkan putra-putra Muslim bin Aqil. Lalu bila sekarang ayah pergi, siapa yang akan memelukku ayah? Siapa yang akan mengusap kepalaku duhai ayah? Siapa yang akan menenangkanku ayah? Karena itu, ayahku, usaplah kepalaku sekarang, karena sebentar lagi aku akan menjadi yatim seperti kalbu. Wah, Zainab, siapa pula yang akan mengusap kepalaku ayah? Imam Husain meneteskan air mata. Dengan berat Abu Abdullah al-Husain mengusap kepala Sukainah. Saat Allah kalbaki ya Zahra. Tatkala Al-Husain hendak menunggangi kudanya, dia dikejutkan kembali oleh satu tangisan. Imam terhenti kembali oleh satu tangisan. Dialah tangisan Zainab salamullah alaihi. Zainab berlari mengejar Abu Abdullah tanpa alas kaki. Oh ya Zainab. Zainab berlari mengejar Abu Abdullah. Imam Sajjad menceritakan, jika kalian ingin menangis, maka tangisilah bibiku Zainab, kata Imam Sajjad. Ketika Zainab menangis, suara tertawa pasukan musuh mulai terdengar semakin keras. Bantulah tangisan Zainab ya ikhwani. Bantulah tangisan Zainab wahai pecinta Zainab. Bantulah tangisan Zainab, oh ya Husain. Ya Husain. Ya Husain. Duhai abangku, berhentilah sejenak. Ada satu hal yang ingin aku sampaikan kepadamu. Dahulu ibuku Az-Zahra pernah berkata kepadaku, jika abangmu Husain akan melakukan perjalanan akhiratnya, ciumlah lehernya sebagai ganti dariku, wahai putriku Zainab. Mendengar wasiat Az-Zahra, Al-Imam bin Husain segera turun dari kudanya. Dengan air mata yang berlinang, dia segera memeluk adiknya Zainab. Kedua kakak beradik ini menangis terseduh. Tiba-tiba Zainab berbalik ke arah kiblat dan berteriak, Assalamu alayki ya ummah. Assalamu alayki ya ummah. Laqad attaitul amanah. Salam atasmu wahai ibuku Fatimah Az-Zahra. Aku telah memberikan amanah. Aku telah menyelesaikan amanahmu ya Zahra. Setelah kesyahidan Abdul Fadl Abbas, Al-Husain sendirian di padang Karbala tanpa pembela. Beliau berdiri di tengah pasukan musuh. Dengan lirih beliau berucap, ala min nasirin yansuruni, ala min mu'inin yu'inuni, ala min dabbin yadubbu an harami Rasulillah, ala min mudafi'in yudafi'u an harami Rasulillah. Al-Husain meneruskan pertarungannya. Sedangkan
Para wanita melihat dan mendengar dari kejauhan. Oh, sungguh dahaga telah mencekik Abu Abdillah dan membuat tubuhnya semakin lemah. Kemudian Abu Abdillah Al-Husain berhenti sejenak untuk beristirahat dan mengambil nafas. Namun tiba-tiba seorang yang bernama Abul Hutuf melemparkan batu tepat mengenai dahi Abu Abdillah Al-Husain. Abu Abdillah mengangkat sorbannya, sorban kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengusap darah yang membasahi wajah Abu Abdillah Al-Husain. Dalam kondisi seperti ini, seorang Harmalah, lagi-lagi Harmalah bin Kahil Al-Asadi, dia yang memanah Ali Al-Akbar, dia yang memanah Ali Al-Asghar, dan dia kini memanah Abu Abdillah Al-Husain. Panah bercabang 3 dia panahkan tepat di dada Abu Abdillah Al-Husain. Assalamu ala khaddit tariq. Salam atas pipi yang beliau letakkan dengan perlahan di atas panas pasir Karbala, sambil mengucapkan Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Al-Imam Al-Husain menempelkan pipinya di panas pasir Karbala. Lalu Imam Husain melayangkan pandangan matanya ke arah kemah para wanita. Umar bin Sa'ad berteriak, "Kepunglah dia dari setiap penjuru!" Dan mereka pun membentuk formasi untuk menghabisi Abu Abdillah Al-Husain. Firqatun bis-suyuf, wa firqatun bir-rimah, wa firqatun bis-sahab. Sebagian ada yang menghantam tubuh Abu Abdillah dengan pedangnya, ada yang melemparinya dengan tombaknya, ada yang melemparinya dengan anak panah, ada yang melemparinya dengan bebatuan. Demi Allah, tubuh Al-Imam Al-Husain telah dipenuhi panah dan tombak serta luka-luka sayatan pedang. Para wanita Ahlul Bait sudah tidak lagi mendapat kabar tentang Abu Abdillah Al-Husain. Tibalah Sayyidah Zainab mendatangi kemah Imam Ali Zainal Abidin. Assalamu alayka ya ibna akhi, ya Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin melihat Zainab dan berkata, "Duhai bibiku, bantulah aku untuk berdiri." Imam Sajjad berdiri dan berjalan ke arah pintu kemah. Imam Sajjad berdiri dan menyingkap tirai kemah, lalu berucap, "La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah." Sayyidah Zainab bertanya, "Apa yang terjadi, duhai Ali?" Al-Imam Zainal Abidin berkata, "Duhai bibiku, sungguh aku melihat ayahku terjatuh dari atas kudanya. Wahai mama." Lalu kuda itu berlari ke arah kemah sambil meneteskan air mata, seakan mengabarkan keadaan Abu Abdillah yang telah terjatuh dan terkapar di tengah kerumunan musuh-musuh Allah. Ya Zainab, ya Sukaidah, ya Ruqayyah, ya Umma Kulsum, sungguh sang Maula telah terjatuh, sekarang berada di tengah kerumunan musuh yang bersiap menghabisinya. Sungguh saat itu Abu Abdillah Al-Husain mengumpulkan pasir Karbala untuk menjadikannya sebagai bantal agar ia dapat melihat para wanita yang ada di kemah. Maka bersiaplah duhai para pecinta Az-Zahra untuk menghadapi musibah. Bersiaplah untuk mendengar musibah terbesar. Bersiaplah untuk menghadapi musibah terbesar. La yauma ka yaumika ya Aba Abdillah. Bersiaplah ayuhal ikhwa wal akhwat. Thumma
فجاء الشمر وجلس على صدر الحسين. Kemudian datanglah Shimr dan duduk di atas dada Al-Husain. Shimr menginjak-injak dada Maula kita Abu Abdillah Al-Husain. Tak hanya itu, ayol ikhwah wal akhwat, Shimr menekan dada Al-Husain dengan lututnya. Wah Husainah, ya sahib al-asri wal zaman, bagaimana kami akan membacakan maktal ini ya sahib al-zaman? Tahukah duhai para pecinta Al-Husain, ketika Abu Abdillah semakin dekat dengan ajalnya, kebahagiaan Al-Husain semakin terpancar. Namun saat ini berbeda, karena Abu Abdillah Al-Husain harus melihat Zainab yang sedang menyaksikannya di bawah kaki Shimr. Mata Abu Abdillah Al-Husain memandang kepada Zainab, sementara kaki Shimr sedang menginjak Abu Abdillah Al-Husain. Oh, wa Shimru jalisun ala sadrin. Saat Shimr berada di atas dada Al-Husain, Imam bertanya, man anta, siapa engkau? Shimr menjawab, aku adalah Shimr. Ya Shimr, hal ta'rifuni, apakah engkau tidak mengenalku ya Shimr? Aku mengenalmu, engkau adalah putra Fatimah, engkau adalah Husain. Hai Husain, aku dengar ayahmu adalah pembawa cawan di Telaga Kautsar. Sekarang mana dia ya Husain? Mana ayahmu? Dia membiarkanmu kehausan. Wa qala Abu Abdillah, sadaqa jaddi Rasulullah, sungguh benar kakekku Rasulullah. Kata Shimr, apa yang dikatakan kakekmu? Kata Shimr dengan membentak Abu Abdillah Al-Husain, benar kata kakekku Rasulullah, kamulah orang yang akan membunuhku. Imam Husain mengucapkan ciri-ciri buruk yang diucapkan Rasulullah tentang wajah yang akan membunuhnya. Setelah mendengarnya, Shimr binti Jausan berkata, hei Husain, aku akan membuatmu tidak lagi melihatku. Shimr membalikkan tubuh Abu Abdillah Husain. Wah Sayyidah, Shimr membalikkan tubuh Abu Abdillah Husain. Shimr membalikkan tubuh Abu Abdillah dengan kasarnya, ya Rasulullah, saksikan tubuh cucumu dibalik dengan kasar oleh Shimr. Lalu dia menjambak rambut Abu Abdillah. Setelah tubuh itu dibalik, ikhwani wa akhwati, Shimr menjambak rambut Abu Abdillah dari belakang. Kemudian Shimr menampilkan pedangnya di leher Abu Abdillah, dan dengan perlahan-lahan Shimr mengkorok leher Abu Abdillah. Wow Sayyidah, wow Sayyidah, wow Sayyidah. Cucunya Nabi, wow Sayyidah, dihianati. Putra Haidah telah dizalimi. Putra Az-Zahra telah dilukai. Adik Al-Hasan telah dibunuh. Putra 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 Al-Hasan telah dibunuh.
itulah suara Zainab. Syahid Hussein, Sakiti Ali, bundamu betul selalu merintih. Hasan abangmu menangis sedih. Ya Rasulullah, kepala suci sujudkan Nabi itu kini telah terlepas dari sujudnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ucapkan kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra, ya Zahra, jadilah engkau saksi bahwa hari ini kami menangis, ya Zahra. Saksikan kami, ya Zahra, bahwa hari ini kami menangis, ya Zahra. Jangan tinggalkan kami sendirian di malam pertama kami di kubur kami, ya Zahra. Yang kami harapkan, ya Zahra, Al-Husain putramu menemani kami di malam pertama kami di kubur kami, ya Zahra. Menemani kami dalam menjawab pertanyaan munkar dan nakir, ya Zahra. Menemani kami di kuburan yang sempit yang menghimpit kami, ya Zahra. Saksikan bahwa kami menangis dan bersedih atas musibah yang menimpa putramu Abu Abdullah Husain. Dan tak lupa kita ucapkan kepada sahib al-asri wal zaman, azamallahu lakal azab ya sahib al-asri wal zaman, ajjalallahu farajaka syarif. Allahumma kun حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوا على محمد وآل محمد.